Oke, kita doa ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap ya Mbak Barisan, Mbak Rala, Mbak Dasini ya, Mbak Uni Atiang, Masya Allah ya. Oke, siap ya. Oke, aman ya guys. Siap Mbak Desi Widya, aman ya guys. Siap. Oke, Ustazah. Oke, aku mulai ya. Oke, aku mulai boleh nggak kira-kira? Siap Mbak Saibah. Aku mulai kira-kira bisa nggak? Oke, sok bentar ya guys. Sok mangga. Siap ya, aman ya guys. Siap Mbak Apriani ya. Oke, aman ya teman-teman semuanya ya. Oke, siap Mbak Arya Litu ya. Masya Allah ya. Oke, siap Mbak Raja Ratu. Ambil wudhu sambil buang ludah. Boleh? Dah? Kita boleh jawab teman-teman. Oke, siap ya. Kita boleh jawab belum? Oke, siap ya. Oke, nah ketika sa'i boleh nggak berhenti dan minum? Oke, boleh. Bentar ya aku jawab ya. Boleh ya, bentar ya. Oke, boleh ya. Siap Mbak Eli ya, Mbak Neri. Oke, aku jawab ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, aku jawab senampak mataku ya. Jangan marahin aku kalau seandainya nggak terlalu terbaca semua, tapi aku berusaha untuk maksimal ya. Oke, yang pertama adalah sa'i itu Bismillah ya. Sa'i itu boleh nggak makan, boleh nggak minum? Boleh, boleh. Nah, sepanjang Sofa Marwah itu ada air zam-zam. Kalau haus melimpir sebentar, minum, terus jalan. Atau bawa air, gantung di leher. Nggak apa-apa, sa'i boleh. Ustazah, menyempurnakan sholat, tapi gimana sholat rawatib? Tapi juga sangat pikiran kemana-mana. Pikiran kemana-mana itu sholatnya sah kok. Selagi teman-teman itu mengerjakan rukunnya. Tapi sungguh pun pikiran kemana-mana, kalau melakukan dua sholat dengan satu sholat, tentu itu dua hal yang berbeda. Oke. Ustazah, lendir itu termasuk najis nggak? Lendir apa dulu? Kalau lendir flu nggak najis, lendir dahak nggak najis, lendir keputihan najis. Ya, lendir itu terbagi 7 guys. Mana ceritanya? Ustazah, aku suka ngantuk kalau jam segini. Oh, coba ingat kesulitan hidup. Insya Allah nggak ngantuk ya. Itu nggak boleh, tidur habis subuh nggak boleh. Tapi kalau di sana udah syuruk, insya Allah nggak masalah ya. Ustazah, tidurlah ya. Ustazah, kalau ada waktu ya. Oke, kalau misal lagi sa'i pengen buang air kecil, itu gimana? Ada kok tempat buang air kecil di belakang sa'i dekat pintu Babu Salam. Nanti minta aja sama tour leadernya, aku pengen pipis, karena tour leadernya tuh ada 2 kok. Ada yang di sana, ada yang dari sini. Nanti yang nemenin yang dari sini. Sementara yang di sana tetap menemani jemaahnya ya. Tetap ditemani kok. Harusnya jamaahnya kalau pengen pipis ya. Oke. Nah, Ustazah, kalau tidak sholat dosa nggak? Berdosa banget ya. Pakai popok gimana? Di mana saat sa'i pakai popok? Janganlah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Paling afdol saat haid apa ya Ustazah? Apapun bisa. Teman-teman boleh sholawat, boleh zikir, boleh mengingat kekurangan diri, boleh mengulang hafalan, itu boleh. Siap Mbak Lina. Oke. Tahajud tapi di masjid udah ngaji, bisa nggak? Batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh. Selagi orang masih ngaji-ngaji di masjid, nah teman-teman masih bisa melakukan yang namanya, selagi orang masih ngaji-ngaji di masjid, teman-teman masih bisa melakukan yang namanya tahajud dan witir ya. Ustazah, sholat qobliyah dan ba'diyah itu sholat fardu apa aja? Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya Mbak Caci, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi begini Mbak, bahwa ketika kita itu melakukan yang namanya sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, itu ada beberapa jenis sholat yang sangat dianjurkan Mbak Mon ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur ya Mbak Uci.
Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Apa tadi aku mau ngomong? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, kalau di story Wawa nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholawat sedang haid nggak jadi problem, nggak apa-apa. Story Wawa nggak apa-apa Mbak Raja Ratu. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, berdosakah jika istri marah sama suami tapi cuma diem doang tapi tetap melayani kebutuhannya? Oke, baik. Kemarahan kepada siapapun selagi teman-teman melakukan kewajiban tetap tidak bisa terlalu lama. Jadi jangan lebih dari 3 hari ya. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau itu selalu berpuasa Senin dan Kamis?" Rasulullah berkata, "Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit, dan aku pengen saat catatan amalku dibawa aku sedang berpuasa." Jadi tidak boleh teman-teman untuk melakukan yang namanya tidak bersapaan lebih dari 3 hari ya teman-teman ya. Kalau di rumah sakit nungguin nenek sakit, kalau nggak ada tempat sholat itu gimana? Bisa sholat di belakang pintu, bisa sholat di pelataran ruko, bisa sholat di pelataran di teras-teras, bisa, nggak ada masalah. Apakah setiap sholat harus baca iftitah Ustazah? Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Sholat apapun tidak pakai iftitah nggak apa-apa. Cuman kan sayang aja. Suatu ketika Rasulullah sholat bersama sahabat. Lalu kemudian Rasulullah berkata setelah selesai sholat, "Hei, siapa di antara kalian tadi melakukan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila?" Maka sahabat berkata, "Saya ya Rasulullah." Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan iftitah, karena Rasulullah berkata, "Futihat abwabus samawat," ketika kau baca iftitah, terbuka pintu langit ketika kau baca iftitah. Artinya apa? Iftitah itu tidak wajib, sunnah, tapi sangat dianjurkan. Siap, halo Mbak Timi, Mbak Eli, sehat-sehat Bun, jam lama nggak ketemu aja kawan. Siap ya. Sholat tahajud sebaiknya berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Ponakan saya meninggal tanpa status yang jelas karena ibunya tidak menikah. Meninggal tanpa status. Maksudnya gimana? Meninggal harus pakai status? Mana ceritanya? Oke. Coba di pertanyaannya diperbaiki ya, supaya aku bisa baca. Sedekah subuh yang kukumpulkan diberikan ke orang ngamen, pengemis, enggak apa-apa. Ustazah, kalau sholat hajat dilakukan sekali aja atau berulang-ulang? Bebas. Boleh berulang-ulang tiap hari, boleh sekali aja. Kalau hajatnya udah terkabul berhenti, nggak masalah. Itu sunnah ya. Dulu waktu jadi TKI ada teman laki-laki sholat di WC. Itu gimana? Nah, kalau dalam keadaan darurat, selagi tidak najis nggak ada masalah. Saking susahnya di sana, saking sulitnya di sana, mungkin dia kena marah sama atasannya ya. Selagi dia tidak dalam keadaan najis, dia bersihkan pakai air, dia siram ya kan sampai hilang warnanya dan hilang baunya di lantai. Kalau dalam keadaan darurat mau gimana? Saat perang aja tetap harus sholat. Gimana hukum wudhu tapi di kuku ada lemnya? Tidak sah. Makanya kalau teman-teman pakai kutek itu harus dihapus kuteknya sebelum teman-teman berwudhu ya. Kecuali kalau karena sakit ya itu lain ceritanya ya. Misalnya diperban ya, berdarah, bernanah ya, nggak perlu dibuka ya. Ustazah, apakah doa tahajud bebas? Bebas aja mah kalau doa. Gimana kalau sedekah subuh dipakai sebagai upah? Boleh, tetapi tidak membahagiakan apapun. Karena prinsip sedekah itu membahagiakan orang lain. Loh, dia kerja ya udah dapat upah. Nah, tapi kalau sedekah subuh dipakai buat kelebihan upah itu lebih bagus ya. Gitu ya. Ustazah, niat wudu pakai bacaan fardu doa nggak Bun? Fardu doa nggak Bun? Gimana Pak Iskandar? Coba ditulis lagi ya. Ustazah, baru dengar sejak kenal Ustazah yang dimaksud sedekah subuh. Oh iya Kak, siap Mbak Alifah. Aku jelasin ya. Jadi sedekah subuh itu bagus banget guys.
sedekah subuh itu, ya Mbak Raja Ratu, sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita kumpulkan di waktu subuh. Kenapa? Karena di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Jadi sedekah di waktu subuh itu sangat bagus. Nah, caranya adalah teman-teman boleh kumpulkan aja di rumah uangnya. Ya, misalnya 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh, ya. Nanti besoknya, hari Jumatnya, hari Minggunya, baru teman-teman melakukan yang namanya sedekah. Nanti boleh traktir makan kawan, boleh kasih makan kucing, traktir makan teman, kasih makan tetangga, bebas. Ya, tapi itu pahalanya lebih besar. Dan salah satu penarik rezeki adalah sedekah subuh dan sholat duha, oke? Aku semenjak ustazah jadi tahu doa cebok puasa yaumul bid banyak Zah, sama-sama.